Oke, kasih tepuk tangan dong buat home band. Home band dadakan, makasih ya. Oke, kita kembali lagi tadi ya ke Pak Reza yang tadi sempat terhenti karena jeda ya Pak. Tadi soal Atoga ya kita bahas dan juga mungkin masyarakat ingin tahu kalau satu desa pariwisata atau desa wisata itu berkembang sebenarnya dampaknya sebagaimana baiknya sih untuk masyarakat setempat yang ada di desa situ, Pak Reza atau Pak Kadis yang mau jawab? Oh, Pak Kadis Ya, silakan. itu yang tadi saya sampaikan, ketika sebuah desa pariwisatanya berkembang, multiplier efek atas kegiatan itu sangat bagus. Contohnya seperti ini. Sudah ada Yang contoh konkretnya Pak yang sudah. di sini? Contoh misalnya ketika desa itu dikembangkan pariwisatanya pasti akan muncul homestay. Ketika muncul homestay akan muncul kuliner. Ya. Ketika muncul kuliner kemudian ada souvenir. Itu hal-hal yang pasti muncul ketika objek wisata itu menjadi terkenal. Dan itu pasti. Pandemi kemarin, meskipun orang dilarang berpergian, tapi yang masih eksis di sebagian wilayah, termasuk Sulawesi Utara, adalah orang pariwisata. Ya. Contoh kita Bukaka itu baru buka kemarin, tapi dampaknya bagus. Teman-teman dalam pembentukan sadar wisata itu dengan cepat terbentuk. Dengan orang datang, berbagai karakter, berbagai datang, kemudian disambut sama mereka dengan baik, budayanya kembali diaktifkan, teman-teman makanan lokal kemudian muncul lagi, Ya. kemudian homestay muncul. Berarti Pak, walaupun seandainya ada investor-investor besar begitu yang maju, tetap nantinya masyarakat setempat tidak akan ditinggalkan Oh begitu. tidak. Kita mengundang investor untuk datang membangun pariwisata Boltin tanpa meninggalkan masyarakat. Oke. Justru dengan adanya investor ini akan membangun ekonomi kreatif dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Jadi seharusnya warga antusias begitu ya, Ya, karena ya. pasti akan menambah ekonomi yang ada di sekitar begitu. Pasti. Baik. Tadi ada yang ingin bertanya dari perwakilan peserta yang hadir. Silakan. Nama, asal mana Pak dan pertanyaannya? Terima kasih. Nama saya Hasmi Tololiu, sangat di Desa Bongkudai Barat. Oh, oke. Saya ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sangat bagus sekali. Karena suatu daerah ketika pariwisata maju itu dari bawah, berarti dari desa. Tadi ada beberapa desa telah disinggung, tetapi ada satu desa Pak sangat pas sekali, yaitu desa saya, yaitu menyangkut perkembangan wisata air panas. Bahkan di situ ada dua, yaitu tentang air bersih atau air biasa, bukan air panas, dan air panas. Ada dua wisata. Dan wisata yang ada di Bungkari Barat, sampai hari ini memang itu milik daerah Pak. Tapi kami dari desa sudah bermohon, entah seperti apa kerjasamanya, biar cuma DP kecil yang masuk di desa, karena itu salah satu gerbang dari Kota Mobagu, pintu Boltim Pak. Dan itu salah satu wisata cuma satu-satunya yang ada di Belang Timur, yaitu wisata air panas, termasuk air panas. Sementara ada satu lagi, ada dua wisata itu Pak, dalam satu lokasi, air panas dan air biasa. Itu saya pikir kalau memang bisa dibuat, ini pas ada Pak Asisten, itu bisa dijadi salah satu ajang tentang pertandingan atau latihan renang. Ketika itu dibuat salah satu air wisata, bukan air panas. Karena di situ ada dua mengalir mata air panas dan air biasa, termasuk Oke. air dingin. Oke. Jadi terima kasih, siapa tahu 2023 bisa keciprat dibuat oleh daerah lah. Nanti bagaimana desa mau bantu biar cuma pekerjanya orang kampung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama desanya desa apa Pak? Bongkudai Barat. Oke, ternyata ada sumber air panas begitu di sana ya Pak, silakan. Di Bongkudai Barat ada satu destinasi wisata air panas yang kemarin di 2019 sudah dibangun oleh pemerintah Belang Timur. Hari ini saya justru menantang Pak Sangadi
Pasangan di bentuk BUMDes, besok orang bikin MOU. Nah, Bikin ditantang BUMDes. balik Kita berarti ini serahkan. ya. Ya. Siap, Pak. Hari Siap. ini kami sedang menyusun namanya Riparkap. Rencana Induk Pembangunan Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Itu bercerita tentang seluruh pariwisata di Bolang Mongondo Timur, seluruh destinasi dan kepariwisataan yang ada. Salah satu masuk ini, dan itu dalam konsep pembicaraan kita sudah sampaikan. Kami akan menyerahkan seluruh destinasi wisata kepada desa untuk dikembangkan, asalkan membentuk BUMDes. Baik. Nah, itu jadi catatan ya Pak, walaupun milik pemerintah kabupaten, semua pengelolaan wisata dikembalikan ke desa asalkan BUMDes. ada BUMDesnya. Ya. Itu bentuknya Pak nggak ribet Pak atau Oh bagaimana? tidak, justru kami berharap dengan dikelola oleh BUMDes, itu akan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang ada di Oke. situ. Aircraft akan terbentuk karena akan merasa self of belonging yang itu, Ya. ya, rasa kepemilikan terhadap objek wisata itu sendiri oleh masyarakat itu sendiri, sehingga bisa dikembangkan, Ya. bisa dikembangkan seperti itu. Kalau untuk dana desa semuanya lancar-lancar Pak ya di Boltim? Oh, lancar, lancar. Oke. Berarti sekali lagi Pak Sangadi ditunggu ya BUMDesnya. Kalau ada besok langsung MOU begitu ya Pak? Siap. Oke baik. Ada lagi yang ingin bertanya dari peserta? Kalau belum ada kita kembali lagi Pak. Nah kan sekarang ini kita di Moat, Road to Festival Danau Moat. Nah ini mungkin masyarakat bertanya-tanya kira-kira nanti Festival Danau Moat akan semeriah apa? Mungkin dijawab oleh Pak Reza. Iya. Seperti yang selalu Bapak Kadis sampaikan, kami dari pemasaran mempunyai moto, we need you to help us, for us to help you. Yang artinya kami membutuhkan ide-ide dari teman-teman sekalian bagaimana nantinya FDM ini kita kelola untuk menjadi satu kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan, bukan hanya monoton kepada satu kegiatan, tetapi banyak kegiatan yang ingin kami laksanakan supaya kami juga dapat membantu dari sisi bagaimana menjual pariwisata Bolang Mongondo Timur ke depannya begitu. Oke, berarti butuh bapak-bapak ibu sekalian yang hadir ya. Mungkin ada masukan-masukan untuk Festival Danau Moat nanti yang rencananya diselenggarakan bulan Juli begitu ya. Ya, jadi contoh nih ya, Kecamatan Moat, kita akan bikin pawai agro, Oh, hortikultura. Kita akan membuat semacam festival khusus untuk segala macam hasil buah-buahan di sini. Kita mungkin akan busana begitu bisa dari hortikultura, kendaraan dan lain sebagainya. kendaraan ya. Kayak kalau Tomohon Festival Flower. Ya, Tomohon Kita, International Flower Kalau Festival. Minahasa Festival Kentang. Kita di sini nanti teman-teman kasih nama festival apa. Karena Oke. kita punya akar kuning yang bagus. Oh, sebagus apa Pak? Akar kuningnya di sini bisa jadi wine. Oh, wortel maksudnya apa kan? Akar Ya, kuning wortel kan? Wortel, ya. Bisa akar jadi kuning. wine begitu. Wortel jadi wine, jadi sabun, dan Oh. itu sudah bagus. Nah ini yang kita coba Oke. kembangkan yang sifatnya lokal. Oke, baik. Lalu kira-kira ada kejutan-kejutan apa lagi ya nanti di Festival Danau Moat? Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.